Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di YouTube-nya Darussalam Table Tenis. Kita ketemu tokoh tenis meja nih. Itu teman dunia juga sih. Motonya satu, berani lawan gak berani mundur katanya. Jangan banyak komplain tapi bayar harus tepat waktu gitu. Assalamualaikum Pak Giri. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak keras ya. Ini gimana kabar? Alhamdulillah sehat, masih tetap ganteng. Tetap ganteng. Nggak, saya tanya, ini nggak ada capeknya bikin turnamen? Ya, turnamen buat saya ini adalah untuk acara happy. Jadi makanya semakin sering semakin happy. Kenapa? Banyak pemasukan. Banyak pemasukan. Masukan. Iya, pemasukan buat EO. Buat EO. Iya. Warung laku. Dagangan laris. Kas membengkak. Iya, itu. Hutang terbayar. Pak Giri, saya kan baru ketemu sebenarnya Pak Giri nih. Iya. Pak Giri, saya lihat pernah di grup sentral itu Iya. ngirim foto-foto waktu Pak Giri pingpong tahun berapaan itu ya? 2001, 2006. Sejak kapan Pak Giri itu? Ya kalau untuk PTM Sentral sendiri ya. Enggak, Pak Giri sendiri. Saya sendiri sih ikut sekitar tahun 2003. Baru belajar pingpong. Nah, ya kalau perkembangannya dari 2003 ke sini ya sebetulnya pasang surut ya, tapi mulai rame memang tahun 2000 ke atas. Oh, 2000 ke atas. Ya, 2000 Aslinya Jawanya di mana Pak Giri? Saya sih aslinya sih Jawa Padang? Wetan. Jawa Timur? Jawa Timur ya. Surabaya? Madiun. Oh, Madiun. Pak Giri ada keturunan aktivis atau organisatoris, kok bisa senang berorganisasi terutama di dunia tenis meja? Saya dengar kan Pak Giri juga aktif di DKM ya? Iya. Apa pernah berorganisasi atau apa? Kalau organisasi emang dari muda saya dulu ada ikut namanya Fasko, pemacam-macam Fasko, Biru Herot, kemudian Karang Taruna, kemudian saya ikut organisasi Muhammadiyah. Oh, di Muhammadiyah. Keluarga Muhammadiyah sih. Oh, keluarga Muhammadiyah. Sekarang saya lihat ikut kegiatan kebudayaan atau kegiatan silat juga. Oh iya, kalau pencaksilat memang dari saya SD, saya memang ikut pencaksilat. Oh. Jadi mulai sekolah dasar, SMP, SLTA, sampai kuliah memang. Sampai ngelatih juga. Sampai pelatih. Jadi dari mulai pelatih rayon, kemudian ketua rayon, pelatih ranting, ketua ranting, pelatih cabang, sampai saya dipercaya menjadi ketua cabang PS1 Bogor. Oh, jadi di organisasi pencaksilat juga aktif. Ya. Kalau jadi IO turnamen tenis meja sejak kapan Pak Giri? Kalau EO tenis meja ini baru 2 tahun sekarang ini. Setelah masa COVID itu pandemi, banyak EO yang tidak berani mengadakan turnamen. Di sini saya tetap ada. Karena apa, waktu itu semuanya tiarap. Nah, saya justru mengadakan, pernah dibubarkan juga sih sama Satgas COVID. Cuma Satgasnya pulang, kita jalan lagi. RW-nya bandel. Iya, dibubarin sama petugas COVID waktu itu. Waktu lagi genting-gentingnya ya. Iya. Kalau mungkin Pak Giri kan tahu perkembangan tenis meja di Cilengsi itu dulunya. Ya kalau yang sejarah pertama itu di mana sih? Tenis meja ini sebetulnya kalau mau jujur mulai rame itu Cilengsi di Puri Harmoni 5. Itu ya PL5 sampai Pak Rudi Hartono itu ya. Dulu kan masih sedikit kan? Ya, satu meja, tapi memang Pak Kirun waktu itu ya yang mengembangkan memang. Ya. Kemudian muncul Cilengsi Hijau, Green Smash. Jam sama Pak Kirun juga dengan Pak Rudi waktu itu yang mengembangkan. Tambura itu, kalau Tambura sudah lama sekali. Lebih dulu ya? Paling lama dia, waktu anak saya masih belajar di pelatih sama Jojo aja sudah ada. Tambura pertama. Ya. Song 14 juga lebih dulu. Kalau Song 14 sudah lama, tapi dikubur kan. Kalau bicara Cilengsi ya, yang ada ya Puri Harmoni 5 sama Green Smash. Itu awal-awal mulai perkembangan. Berarti kalau Sentra dengan Green Smash itu duluan Green Smash. Oh gitu. Iya, duluan Green Smash. Tapi dia baru 2 meja kan. Oh, awalnya 2 meja. Awal 2 meja itu, terus Pelangi. Pelangi, kemudian ada Gempar. Ya. Kemudian ada Ganas. Nah di sini memang paling belakang sebenarnya tahun 2000-an. Nah, Sentral sendiri sejarahnya gimana Pak? Jadi gini, kenapa kita sebut Sentral dulu, ada usulan bahwa kita berpikir di sini menjadi sentral perbingpongan Cilengsi. Nah, karena di tempat lain rata-rata hanya 2 meja, 1 meja, main lama.
ngantri ya. Ngantri. Nama saya berpikir bagaimana kalau kita bikin 4 meja sehingga tidak terlalu lama dan bisa dipusatkan di sini latihan. Waktu itu siapa aja Pak? Ya, katakanlah pionirnya, perintisnya, atau misalnya founder pertamanya. Kalau awal-awal berdirinya sentral ini saya dengan Pak Dr. Danis ya. Oh, Pak Dr. Danis. Nah, itu berawal dari kita main di tempatnya Pak Jenderal Wirawan, satu meja antri 12 orang. Wah, main satu kali aja bisa nunggu 2 jam. Ngantuk. Ngantuk dia capek iya. Jadi banyak ngobrol. Nah, makanya dari situ kebetulan saya jadi ketua RW, ada lahan di belakang 200 meter. Nah, itu awalnya saya menggandeng Pak Dr. Danis untuk membuat tempat ini. Itu awalnya. Saya emang lebih dahulu datangnya ke Green Smash. Ya betul, ada di sana. Green Smash tiarap, nah maka berkembanglah sentral. Ya. Saya kira sentral itu udah dari 5-7 tahun yang lalu. Nah, itu memang seiring dengan efek COVID itu ya? Ya, 2020 awal itu. Jadi baru kita bangun langsung ada COVID. Saya lihat kan ya terutama di sini ini kan PTM paling padat sekali bikin turnamen kan. Seminggu sekali saya lihat. Itu gimana cara memanagenya? Itu kan jarang apalagi organisasi punya daya tahan yang cukup kuat untuk membuat kegiatan dengan sepadat itu. Sebetulnya turnamen itu gampang. Jadi, gampangnya gini. Jadi intinya kalau kita melihat pasar dan pasar itu bisa kita garap, ya kita coba pasar. Nah, kemudian memanage masalah keuangannya, keuangan dari setiap turnamen. Nah, kalau memang hadiahnya kira-kira nggak cukup, ya biaya operasional yang lain ya kita efisiensi. Jadi ya nggak perlu. Misalnya panitia harus mengadakan kaos, ya itu kan berat itu. Misalnya ada 15 kali 150 sudah berat, ya itu kita tiadakan. Kemudian hal-hal yang kira-kira memberatkan lagi, ya kita hilangkan. Yang penting ada hadiah, kemudian ada bola, ada wasit, kita bayar, selesai. Nanti untung nggak masalah. Jadi yang penting turnamen jalan. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini sih nggak pernah tekor sih. Saya ada juga untung. Kalau saya ada berapa kali tekor, tapi kan saya nggak mikir tekor atau enggak kalau saya. Nah, kalau sini saya memang mikir kalau tekor nombok kan. Saya nggak ada yang nombok. Tapi alhamdulillah belum pernah nombok gitu. Jadi kas tetap jalan, keamanan kita tetap bayar, wasit juri tetap bayar, semuanya. Saya kalau Pak Giri kan mungkin pengalamannya di dunia tenis meja udah jauh lebih luas daripada saya, misalnya ke Bekasi, ke Jakarta. Nah kalau di sini tuh saya lihat, saya juga kagum gitu ya. Dimanapun turnamen itu diselenggarakan, peserta itu aja dan solid gitu ya. Relatif semua tuh saling mendukung gitu. Itu kira-kira itu di mana-mana apa di Cilengsi aja, kira-kira faktornya apa tuh? Jadi kalau di Cilengsi ini sesuai dengan moto yang saya buat di GOR ini, GOR sentral itu kita buat bukan untuk prestasi tapi rekreasi. Jadi untuk happy. Makanya pesertanya rata-rata orang yang mau happy aja. Jadi ya prestasi itu hanya bonus aja. Orang tua-tua yang mau jadi lari kemana sih? Main Porda. Nggak, tapi saya lihat saling mendukung gitu. Misalnya turnamen di Sentra semua oke, kita ramekan Sentra. Turnamen di DTT kita ramekan DTT. Turnamen di Mahira kita ramekan di Mahira. Turnamen di mana? Kayak gitu saya seneng banget gitu. Ya, jadi intinya kalau ini sebetulnya hubungan komunikasi dengan teman-teman aja. Jadi kemitraan dengan teman, kita menjaga jangan sampai dengan teman tuh pecah aja. Iya. Intinya sih itu. Jadi sebenarnya hubungan batin aja dengan kawan-kawan. Oh, dengan sesama jamaah pingpong lah gitu. Jamaah pingpong. Nah itu kan sehingga tadi Pak Giri bisa bikin atau siapapun di sini bisa bikin turnamen dengan frekuensi yang padat karena kita punya captive market lah katanya. Pasar yang sudah cukup kuat gitu ya. Itu kalau dulu sebelum Covid kayak gini nggak sih Pak Giri? Awal-awal enggak, karena dulu kita awal-awal mungkin nyari 100 orang juga kayaknya susah kalau dulu ya. Nah, tapi kalau awal-awal turnamen kita memang open terus. Saya menggandeng EO-nya Pak Kirun. Jadi awal-awal sentral ini berdiri, saya ketika pernah menggunakan turnamen lokal ya, tapi open Jabodetabek. Nah, situ mulai rame banyak terus. Setelah Covid mulai ada pencegahan, saya buat lokal. Di sini lokal ini karena di tempat lain nggak ada, di sini jadi tempatnya sentralnya turnamen. Oh gitu.
Itu masalahnya. Jadi teman-teman kan pengen juga ada kompetisi yang sehat, kemudian tempat yang happy. Saya membaca peluang itu. Itu Yang tidak terlalu syarat tuntutan dan peraturan yang ketat gitu ya, sesuai dengan pasarnya. Iya. Ya, dan memang ada ya tekapok-kapoknya. Tuh bundung-bundung, tuh boleh daftar deh ya. daftar deh. Komplain terus tapi daftar terus. Nah, tapi gini, sebagai idealisme penghobi tenis meja, ada nggak misalnya keinginan Pak Giri untuk menertibkan soal divisi ini atau turnamen ini? Iya. Meskipun tidak bisa 100% kita bersih misalnya, tapi kalau meminimalisir ada nggak? Ada keinginan itu. Jadi untuk wilayah Cilengsi sekitarnya yang kita kenal, kita rencana emang mau pendataan lagi. Di mana peserta itu divisi mana, kita mau coba tertibkan lagi. Tapi nanti kita mau coba turnamen lokal dulu. Nah, tapi kalau open nggak bisa, Mas. Nanti di sini misalnya yang Cilengsi sekitarnya kita sesuai dengan divisi, dari luar kita nggak tahu kadang-kadang. Nah, ini yang kendalanya. Makanya nanti ada komplain dari teman-teman, di dalamnya keras, di luarnya lembek. Akhirnya siluman dari luar kan? Nah, kan nggak enak juga. Nah, kalau mau tertib, ya kita mengawalinya dari sekitar kita dulu. Bisa sekitar yang pernah kita kenal dulu, yang boleh ikut turnamen. Yang tidak dikenal, ya tidak boleh ikut turnamen dulu. Itu baru bisa. Tapi benar sih, kan ada pandangan contoh misalnya divisi 8 Cilengsi dengan divisi 8 Depok dengan divisi 8 Bekasi. Itu kan sama-sama 8. Iya. Tapi kemampuannya beda gitu. Bener nggak? Iya. Atau misalnya dari segi power aja apa gimana? Memang setiap daerah itu punya standar divisi masing-masing. Misalnya standar divisi Bekasi dengan standar divisi Bogor, tinggian divisi Bekasi. Jadi kalau kita standar divisi Bogor 7, main di Bekasi nggak pernah juara. Ambruk pasti. Ambruk, hancur di sana. Sama, apalagi kalau Bekasi, Bogor, Jabodetabek main di Bandung. Divisi 7 ya, di sana remek. Beda 2 level. Jadi kalau 7 Jabodetabek di Bandung itu divisi 9. Itu jadi makanya kalau pemain dari Bandung main di sini, dia ikut di 9 ya, hancur di sini nggak dimana. Berarti kalau misalnya turnamen skala Cilengsi dan sekitarnya dengan turnamen skala Jabodetabek, itu standarnya harus dibedakan berarti ya, agar terjadi agar setara gitu. Iya, jadi kalau mau Jabodetabek yang dari Cilengsi sekitarnya harus diturunkan, yang 7 jadi 8 jadi 9. Itu baru fair. Baru sepadan lah Ya, gitu ya. Makanya, nah ini kendalanya, kawan-kawan Cilengsi sendiri kita turunkan divisinya komplain. Elekan wae. Teman sendiri diprotes. Nah itu dia. Saya pernah kayak gitu, saya bilang, saya tuh bukan nggak mau menurunkan divisi pemain, tapi yang dikomplain kan teman kalian sendiri, saya bilang, bukan saya. Soalnya. Ya. Jadi harus ada kekompakan juga di sekitar pertemanan kita. Ya, jadi kalau Jabodetabek standarnya berarti yang di Cilengsi turun. Kan standar divisi Cilengsi itu sebenarnya paling tinggi. Ya, artinya 7 itu harusnya di Bekasi 8. 7 di Depok paling enggak ya 8 juga. Iya. Itu sekarang justru di Depok 8 ikut 9 di Cilengsi, hancur. Nah iya kan kenyataannya juaranya ke sana terus. Iya, karena tidak selevel. Atau ini, kalau di silat kan katanya pagi lebih tahu. Kan di silat itu ada kelas-kelas ya, kadang sabuk putih, kuning, hijau sampai semakin gelap sabuk. Tapi kalau di silat itu kan ada ujian kenaikan kelasnya, ada sertifikatnya. Kalau di tenis meja itu bisa nggak kayak gitu misalnya? Ya kalau dibikin sertifikat bisa, tapi yang bayar sertifikat siapa? yang bikin yang keluarkan sertifikat siapa? PT MSI ada 2 nanti ribut lagi. Jadi kudu pas ya gitu dia. Oh dia 7 dari 8. Kayak kalau ada sertifikat jelas. Nah, dia sertifikatnya 7. Sertifikat Indonesia punya, Mas, kita bisa bikin copy paste langsung jadi sertifikat. Terus perkembangan pemain juga nggak bisa di itu ya. Kadang 3 bulan meningkat gitu ya. Betul. Jadi sekarang kalau misalnya pemain-pemain yang sudah tua, dia misalnya tadinya di 6, ya nggak bisa di 6 terus. Misalnya sekarang Roy Korompis atau Pak Suli, dia udah turun di 6, di 5 ya hancur. Roy misalnya, dia harus sudah 6 harusnya.
Pak Suli nggak bisa di 6, dia turun 7. Apalagi gabung dengan anak sekolahan yang iya, udah. latihannya lebih rutin, ambruk pasti ya. Kalah speed, ya, kalah power. Teknik sih mungkin masih bisa ngembangin, power dan speed sudah Refleksnya udah. ketahanan fisiknya udah nggak bisa. Itu persoalannya. Kalau kan saya lihat sekarang mungkin sangat jauh berbeda dari dulu ya. Dulu mungkin satu Cilengsi itu paling 5 PTM. Sekarang tiap RW ada. Ya, Kita melihat itu ada prospek dan permasalahan apa kira-kira di dunia tenis meja? ya ini sebetulnya kalau kita lihat perkembangan Cilengsi ya, dulu tahun 2000-an itu paling hanya sekitar 5 atau 6 PTN. Sekarang ini saya data terakhir itu 32 PTN sekitar Cilengsi sini. 32 PTN ini kalau kita membaca peluang, ini sebagai IO ya, sebagai IO, ini adalah peluang usaha. Iya, bisnis IO lah. Ya nggak apa-apa kan, mereka juga butuh kan? Iya, iya. Belum tentu mereka Iya. juga bisa bikin Betul, turnamen kayak gitu. Bikin turnamen itu ya banyak lah kendalanya. Tapi yang jelas kalau saya melihat dengan adanya banyak PTM ya sampai 32, ini suatu kemajuan di bidang perpingpong, karena jarang orang yang hobi pingpong. Satu RW sini aja saya 8 RT itu saya data dari 400 KK itu hanya 25 orang yang suka pingpong. Yang lainnya bulu tangkis, yang lain banyak pokoknya. Pingpong sedikit. Jadi kalau dengan berdirinya beberapa PTM dia mengembirakan orang beralih ke pingpong. Nah, untuk menjaga antusiasme jamaah pingpong ini untuk mengikuti turnamen gimana caranya begitu? Kan mungkin apalagi ketika Covid ini sudah selesai, sekarang udah normal 100% lah. Mereka punya pilihan aktivitas lain yang lebih pokok. Nah, cara agar turnamen ini tetap menarik, tetap diikuti gimana, Bang? Jadi gini, sebetulnya banyak yang komplain ya di luar Cilengsi ya. Kalau saya berharap untuk pemula-pemula kita sekali-kali ngadakan turnamen khusus divisi 10. Khusus pemula gitu Ya, khusus divisi 10. Saya Dan nggak bisa ikut dong. Ya itu persoalannya, yang kira-kira udah 9 jangan ikut, benar-benar yang 10 supaya mereka juga ikut kompetisi. Jadi ada turnamen memang khusus pemula Ya, khusus agar pemula. mereka punya kepercayaan diri untuk Ya. ikut kompetisi mungkin. Nah itu nanti bisa kerjasama dengan ketua PTM, mana yang kira-kira pantas 10, jadi benar-benar 10 gitu. Nah kita bikin turnamen khusus divisi 10. Tapi yang pemula itu biasanya tingkat candu terhadap pingpongnya itu minim juga kayaknya, dan hasrat turnamennya minim Justru juga. ini kita buat Agar supaya mereka suka dari situ. Terus merasakan lah atmosfer turnamen gitu. hadiah jangan usah terlalu besar-besar dan pendaftaran jangan terlalu besar, memancing mereka senang dulu aja. Nanti kalau udah senang, ada divisi berapapun dia akan ikut kok. Gitu. Jadi, Karena mungkin yang divisi 9-10 di 2 tahun yang lalu, karena seiring dengan lebih seringnya turnamen, mungkin kemampuan dan mental mereka meningkat mungkin ya, Pak? ya, jadi yang 10 yang 2-3 tahun yang lalu seharusnya sekarang udah 9 ya 9. Terkadang nggak mau, tetap aja di 10 pengennya. Jadi yang baru belajar itu tertahan oleh yang itu ya. Jadi yang sudah bagus ya masuk di 9. Dan itu tidak ada sebetulnya ketentuan dari PTMS. Divisi itu sebetulnya tidak ada ketentuan di PTMS. Ketentuan divisi itu setiap EO punya wewenang untuk menentukan divisi. Berani lawan, Nggak berani mundur, berani lawan. nggak berani tapi bayar harus tepat waktu. Iya, itu sebetulnya divisi itu tetap dimanapun EO yang menentukan. Tapi menarik tuh, saya contoh misalnya, saya bikin turnamen di DTT. Dari satu perumahan itu paling ikut 6. Tapi ketika perumahan itu bikin turnamen internal antar RW misalnya, ternyata banyak juga loh gitu ya. Dari RW-RW yang memang tidak terlalu sering main tapi ikut gitu. Artinya kan itu juga potensi pasar lah, katakanlah potensi yang bisa dikembangkan, bisa tuh kayak gitu aja. Iya, makanya bagi pemula-pemula yang benar-benar pemula ya, kita coba kasih tempat mereka untuk ikut turnamen. Jadi mereka kan sebetulnya juga pengen, cuma kan kadang-kadang malu, nggak percaya diri, gitu kan. Nah kita kasih kelas sendiri. Kan DTT pernah kan kelas pemula atau divisi 11? Pernah. Nah itu Internal. aja, 11 aja dulu internal. Bikin khusus divisi 11 lah. Iya, divisi 11. Biarin aja EO yang lain komplit teriak-teriak bodo amat kan. Orang kita punya wewenang, emang ada yang ngatur masalah EO? Nggak ada. PTMS memang ngatur EO? Nggak ada. Suka-suka gue aja. Iyalah, suka gue aja. Divisi suka-suka gue lah.
Orang nggak ada aturannya dari PTMSI. Nah, ini sebenarnya EO divisi kesepakatan bersama. Iya, selama masih oke, layak. Jadi kalau kita bikin turnamen masih ada yang daftar, itu artinya apa yang kita selenggarakan masih layak. Kalau udah nggak laku lah baru. Berarti nggak bener nih. Gitu. Atau selain daripada itu perlu nggak kita mengorganisir diri PTM-PTM ini agar misalnya contoh gini, di Cileunyi sendiri kan PTM yang terhitung besar itu ya bisa menyelenggarakan turnamen itu kan sekarang tidak hanya sentral mungkin ya. Ada Somplak, ada DTT misalnya. Kalau mungkin yang sekarang Pak Andi Malarangge juga mau bikin kan, Mahira. Perlu nggak kita bikin misalnya aliansi atau apa supaya ada kesepakatan nih setiap turnamen itu gimana? Bisa, sebetulnya kita bikin grup sendiri aja di wilayah Sulawesi Ciptanya, grup EO, ya, kesepakatan mengenai divisi. Sekitar kita aja, lokal kita aja, dan mungkin masalah event ya, jadwal supaya nggak bentrok ya, sekitar kita aja itu bisa. Kalau kebetulan saya kan juga ikut EO yang dibuat oleh Jibril ya, Bekasi ya, ada 28 EO yang masuk. Cuma kan itu cakupannya kan Jabodetabek ya. Kalau misalnya mau ya kita bikin sekitar Sulawesi sendiri. Kalau saya sih hanya bakar 4. Siap. Kita bakar 4 bos. Siap. Kita mau jagang nih gimana bos? Kayaknya cukup nih wawancara nih. Oke, udah cukup. Terima kasih banyak. Yang penting nanti nyambung lah. Iya. Yang penting itu motonya apa tadi? Ya, motonya Kata-kata terakhir. Berani lawan, nggak berani nggak usah daftar. Bayar tepat waktu. Oke. Terima kasih nih, keburu Pak Girinya ada orderan, jadi kita tutup sementara. Terima kasih banyak nih Pak Giri. Berani lawan, nggak berani mundur. Bayar tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.